Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Segala puji bagi Allah, kita memujinya, kita minta pertolongan dan mohon ampunan hanyalah kepadanya. Kita berlindung dari kesehatan diri dan dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberinya petunjuk atau hidayah. Sematik 049. Perkenalkan, nama saya Muhammad Insan Nurmeon dengan NIM 256131053. Di sini saya sama Romeon akan podcast tentang pemahaman Dari kedua agama, yaitu hadis, tentang hadis. ini. Apa itu hadis? Hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Hadis menjadi sumber hukum kedua setelah Islam. Hadis juga berfungsi menjelaskan, merinci dan memperkuat ajaran Al-Quran. Tanpa hadis banyak aspek dalam agama ini dan tidak bisa kita pahami dengan utuh. Dan ada juga urgensi hadis. Ini kan? Mengapa hadis begitu penting? Pertama, hadis memberikan panduan praktis dalam beribadah. Contohnya Al-Quran memerintahkan salat, tetapi hadis menjelaskan tata caranya. Kedua, hadis menjadi sumber akhlak dan adab. Ketika belajar sebagaimana Rasulullah SAW bersaksi dengan sesama, bagaimana beliau bersikap jujur, adil, dan penyayang. Ketiga, hadis memberikan sosial dalam masalah kehidupan. Banyak persoalan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, tetapi hadis memberikan jalan keduanya. Keempat, hadis menjaga kemurnian ajaran Islam. Dengan adanya hadis, kita bisa membedakan antara ajaran yang benar dan yang menyimpang. Contoh konteks 5 menit. Mari kita lihat contoh konkret. Dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk berzakat. Hadis menjelaskan jenis harta yang wajib dizakati, nisabnya, dan bagaimana cara menghitungnya. Contoh lain, Al-Quran melarang riba. Hadis menjelaskan bentuk riba dan dilarang dan memberikan solusi alternatif dan transaksi keuangan. Dalam kehidupan sehari-hari, hadis mengajarkan kita untuk tersenyum, menjaga kebersihan, dan menghormati orang tua. Hal sederhana ini memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tantangan dan solusi. Sekarang sesi tanya jawab. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan umum tentang hadis. Pertanyaan pertama, bagaimana cara membedakan hadis sahih dan hadis
dhaif. Ya bukan? Eh, menjelaskan kriteria hadis sahih. Sanad bersambung, perawi adil dan dobit. Tidak ada ilat dan sad. Hadis dhaif bisa diamalkan untuk fadhailul amal, keutamaan amal, tetapi tidak bisa dijadikan dasar hukum. Pertanyaan kedua, apakah semua hadis harus diamalkan secara harfiah? Oh, ulama Ya. menjelaskan. Menjelaskan bahwa ada hadis yang perlu dipahami secara kontekstual. Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis. Penting untuk merujuk pada penjelasan ulama. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap kita terhadap hadis yang bertentangan dengan akal? Ada hadis yang perlu dipahami secara kontekstual. Ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan hadis. Penting untuk merujuk pada penjelasan ulama. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap kita terhadap hadis yang bertentangan? Hadis sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat. Jika ada hadis yang tampak bertentangan, perlu diteliti lebih lanjut. Mungkin ada kesalahan dalam pemahaman kita atau ada takwil, interpretasi yang lebih tepat. Pertanyaan nomor keempat. Pertanyaan keempat, mengapa ada begitu banyak hadis palsu? Hadis palsu muncul karena berbagai faktor seperti kepentingan politik, fanatisme, golongan, atau kebodohan. Ulama hadis telah berupaya keras untuk membasmi hadis palsu. Pertanyaan yang kelima, bagaimana cara kita belajar hadis yang benar? Menyarankan untuk belajar dari guru yang berkompeten, membaca hadis-hadis yang mukbar, dan mengikuti kajian-kajian yang terpercaya. Berarti hadis itu banyak yang palsu juga. Bro, dulu itu hadis dilarang dicatat oleh Nabi. Takutnya kecampur sama Al-Quran. Nah, gimana cara para sahabat meriwayatkan hadis pas zaman itu? Nah, jadi begini, Bre. Jadi dulu itu para sahabat tuh menghafalkan hadis. Jadi pas mereka mendengarkan langsung mereka menghafalkannya, gitu. Bro, hadis itu apa menurut kamu? Nah, kalau menurut kemauan aku sendiri, hadis itu perbuatan dan perkataan yang dalam perkataan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. secara lisan maupun perbuatan, gitu. Menurut kemauanku sendiri sih gitu. Soalnya aku juga kurang mendalam hadis lah, kurang paham juga. Gitu. Bro, mau nanya nih, apakah ada pemimpin yang menyuruh untuk pembukaan hadis secara resmi? Nah, jadi itu ada beberapa pemimpin yang menyerukan pembukaan hadis secara resmi, terutama pada masa awal Islam. Salah satu yang paling dikenal adalah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dari dinasti Umayyah.
Dan latar belakang keseluruhan pembukaan hadis. Wafatnya para penghafal hadis. Banyak penghafal hadis yang meninggal dunia sehingga munculnya kekhawatiran hadis akan hilang. Meluasnya wilayah Islam, para penghafal hadis terpencar berbagai wilayah yang luas. Dan juga ada beberapa pemalsuan hadis. Upaya pemalsuan hadis jadi kepentingan tertentu semakin merajalela. Dan di situ Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang dikenal karena kejujuran dan keadilannya. Ia memerintahkan pembukaan hadis untuk mencegah punahnya hadis. Ia menugaskan Abu Bakar bin Muhammad bin Abu bin Amru bin Hazm, gubernur Madinah, untuk mengumpulkan hadis dari para penghafal di Madinah, seperti Amr binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq. Selain itu, ia juga memerintahkan Muhammad bin Syihab Al-Zuhri untuk menghimpun hadis dari para ulama di Hijaz dan Suriah. Pemimpin lain yang berkontribusi selain Umar bin Abdul Aziz, ada juga pemimpin lain yang berkontribusi dalam lewati aja. Pembukuan hadis, meskipun tidak secara langsung menyerukan pembukaan secara resmi, seperti Abdul Aziz bin Marwan, ayah Umar bin Abdul Aziz yang juga seorang gubernur di Mesir, telah meminta Kasir Ibnu Murrah al-Hadrami untuk menulis hadis-hadis Nabi. Ulama dan penghafal hadis. Banyak ulama dan penghafal hadis secara individu melakukan pengumpulan dan penulisan hadis seperti Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Imam Malik, dan lain-lain. Jadi begitu, bro. Ada tambahan nggak? Ada tambahan. Tambahannya itu proses kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis itu melibatkan pengumpulan, penulisan, dan pembukaan hadis secara sistematis. Pada masa awal, hadis masih bercampur dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Panjang mulutku. Ada pencerahan yang lebih jelas nggak? Lebih jelas itu adalah kita fokus kepada Umar bin Abdul Aziz saya. Jadi Umar lebih jelasnya kesimpulannya, bro. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu Umar bin Abdul Aziz itu dia yang pertama kali memerintahkan untuk pengumpulan hadis secara resmi. Hadis. Aku mau nanya dulu, hadis pada masa tabi'in itu gimana ya? Ya udah, sedikit jelasin. Masa tabi'in adalah periode setelah masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Tabi'in adalah generasi muslim yang tidak bertemu langsung dengan Nabi, tetapi mereka berinteraksi dengan belajar dari masa sahabat. Pada masa ini hadis mengalami perkembangan signifikan ada dalam hal peristiwa dan pembukaan. Satu, peristiwa hadis yang lebih luas. Jumlah peristiwa hadis meningkat pesat dibandingkan masa sahabat. Tabi'in menerima hadis dari sebagai sahabat yang tersebar di sebagian wilayah. Wilayah hadis menjadi lebih struktur dan sistematis. 2. Peran tabi'in dalam pemilihan hadis. Tabi'in sangat berperan dalam menjaga keaslian hadis. potong. Enggak, lanjut aja. Lanjut aja. Tidak apa-apa, kalau ketawa tidak apa-apa. Peran tabi'in dalam pemilihan hadis. Tabi'in sangat berperan dalam menjaga keaslian hadis dengan peneliti sanad
rantai peristiwaan dan mantan dan hadis. Mereka melakukan kritik hadis untuk memastikan hadis dan peristiwaan benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW. Banyak tabiin yang dikenal sebagai ahli hadis dan hafalan dan pengetahuan yang sangat luas. 3. Mulai dibukukannya hadis. Pada akhir masa tabiin muncul inisiatif untuk pembukuan hadis secara resmi. Pembukuan hadis pada masa ini, hadis bersifat individual dan belum teorianis secara sempurna. Ada tambahan nggak? Bisa kesimpulannya lebih ya simpel aja, ini simpel. Bentar, gue pikir dulu. Dan kesimpulan, masa tabiin adalah periode penting dalam sejarah hadis. Pada masa ini, peristiwaan hadis semakin meluas. Peran tabiin dalam memelihara hadis semakin signifikan dan pembukaan hadis mulai dikritis. Meskipun menghadapi sebagai tantangan, tabiin berhasil menjaga dan mewariskan hadis pada generasi selanjutnya. Itu kesimpulan dari saya. Oh ya, makasih. Cukup membantu. Ya cukup. Thank you. Ya, jadi jadi tabiin itu iya termasuk ini juga ya yang menulis hadis. Jadi paham. Itu juga ada. Otakku ngeblank. Enggak. Tapi ya Masih pemula nggak apa-apa. Saya juga masih pemula. apa lagi yang kita bicarakan? Kita pikirkan dulu. Cukup itu saja podcast dari Ya basa-basi kita hari ini ya. Basa-basi. Basa-basi ya nggak basi amat lah. Iya. Mungkin dari perjalanan dari hadis di masa Umar bin Abdul Aziz, Ya. terus pada masa tabiin mungkin di situ kita menyimpulkan bahwasannya itu hadis itu betul-betul dijaga dari masa sahabat, dari zaman Nabi juga takut kecampur sama Al-Quran, terus sampai zaman sahabat itu betul-betul dijaga oleh para ulama-ulama kita, masya Allah. Masyaallah. Tapi di zaman sekarang juga udah ini ya. Canggih ya. Canggih, banyak hadis-hadis palsu. Ada yang bisa bicara sama binatang. Ya betul sekali. Mungkin orang-orang itu tidak mengetahui perjuangan ulama-ulama terdahulu. itu orang-orang dongo itu. Iya betul sekali. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari penjelasan kita dari atas tadi. Ya, inilah motivasi saja. Iya motivasi ya. Coba motivasi hari ini, kata-kata hari ini, kasih pica. Tidak perlu bukti, tidak perlu kata-kata yang penting bukti nyata. Itu aja. Ya itu aja, nggak perlu panjang. Oh. Videonya itu nggak perlu Ya. panjang-panjang kan? Ya, nggak perlu ya banyak gaya. Yang penting Oh. kita ngumpul tugasnya selesai ya alhamdulillah. Tadi mau tanya dong, saya selaku Kameramen kan? selaku kameramen ini kan, saya kan dari tadi kalian bahas tentang hadis nih. Saya tuh pengen tahu masa tahun berapa sih pas masa Umar bin Abdul Aziz itu mengumpulkan hadis tuh? Oh, itu Abad keberapa gitu? Abad ketiga kalau nggak kedua. Oh, jadi di masa Gitu, itu ya. Kameramen. Dari tadi saya pengen nanya itu terus, tapi saya takut kalian terganggu apa. Gak apa-apa, nanya aja. Oh, boleh. Emang handphone aja. Oh, Santai aja. Kalau enggak kamu jogetin lah. mungkin cukup perjalanan kita dari atas tadi. Mungkin kalau kesannya untuk menjalani tugas kita ya, sebagai tugas ulumul hadis ya ini ya. Ya. Iya. Sebagai tugas untuk memenuhi nilai ujian UTS.
Dan terima kasih juga kepada Bapak kita selaku pengampu matkul Ulumul Hadis untuk memberikan tugas ini. Ini bukan sekedar tugas, tapi ini tuh tugas untuk Motornya jelek banget. iya sumpah. Maksudnya kita lanjut dulu di forum dulu. Kita lanjut forum. Maksudnya ini tuh bukan tentang tugas juga, ini tuh untuk mengetahui, menambah pengetahuan kita yang mana hadis pada zaman dulu itu bukan soal cuman catat atau hafal saja, tapi benar-benar menjaganya. Bahkan ada dua ulama yang terkenal dengan hadis paling sahihnya, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Bahwasannya itu mereka kalau meriwayatkan hadis tuh ada yang sholat dulu, terus mereka tuh benar-benar menanyakan hadis itu apa sih. Masa menanyakan setiap perawinya itu mungkin ada yang melakukan dosa kecil, bahkan ada satu perawi yang cacat dia membunuh hewan pun itu dalam kitab Imam Bukhari tidak terima, maksudnya tidak masuk dalam hadis sahih, karena ada satu perawi yang bikin catat di dalam situ. Benar-benar para ulama terdahulu itu benar-benar memuliakan hadis. Karena apa? Karena hadis itu sebagai sumber kedua hukum Islam. Jadi kita harus menjaganya, dan sampai sekarang pun orang-orang kalau mencari hadis tidak tinggal searching saja di Google. Udah Betul sekali, udah canggih ya zaman sekarang ya Mas Afif ya. Menurut Mas Ihsan itu canggih di zaman sekarang itu benar apa salah? Ada benarnya, salahnya juga. Berarti kalau benarnya itu ya kita memanfaatkan teknologi ya Tergantung. dengan hal positif ya. Tergantung yang menggunakannya. Kalau misalnya kita gunakan untuk nonton Tobrut itu kan sungguh ya dosa luar biasa itu. Keterlaluan, astagfirullah. nggak boleh itu bro. Iya, dosa. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kaum Adam. Betul sekali. Mungkin ditutup sama rekan-rekan semua, teman-teman. Nah, cukup sekian dari kami, biar ada salah kata yang menyakiti kalian. Mohon maaf. Ini Mungkin ada Apa? bahasa basi ya, salah kata tadi. Basi yang basi gitu. Iya, betul sekali. mohon maaf. Kami hanya baru pemula ya. Iya, betul sekali. Kita ini untuk memenuhi tugas sebagai Tugas siswa. Itu tempatnya apa? salah. Betul sekali. Jadi Kita mah disuruh pasti kita lakuin apa Iya, aja. iya. Betul sekali. ini juga kewajiban kita ya, Sebagai mahasiswa untuk memenuhi tugas. Nah, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.